Marilah kita mengawali katekese pertemuan kedua tentang mewartakan kabar gembira di tengah krisis iman dan identitas dengan menyanyikan lagu pembukaan. Mada Bakti nomor 215. Yesus telah bersabda, tinggallah padaku, aku pokok anggur, kamu rantingnya. Kini kau kuutus, wartakan sabdaku, warta sukacita dari Bapakku. Kini ku sadari sabda kasih-Mu, cahaya hidupku di Kau Tuhanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan beserta kita. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, Saudara-saudari, kakak adik yang terkasih dalam Kristus, yang menyaksikan tayangan dari rumah. Pada kesempatan ini kami mengadakan katekese pertemuan kedua, mewartakan kabar gembira di tengah krisis iman dan identitas dengan tema Yesus Anak Manusia, Raja Kerajaan Surga. Kita akan mendengar bacaan suci yang diambil dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46, di mana Yesus yang adalah anak manusia, Raja surga dan dunia, akan mengadili manusia dari segala bangsa, yang menempatkan manusia di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Dan dari kekuasaannya, ia menjadi raja untuk selama-lamanya dan kerajaannya kekal abadi. Marilah kita mengawali dengan memanjatkan doa kepada Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami untuk percaya bahwa Putramu, Yesus Kristus, adalah Raja Kerajaan Surga. Dialah yang menunjukkan jalan bagi kami untuk mencapai kebahagiaan abadi bersamamu. Utuslah Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami sabda-Mu, dan bukalah hati kami bagi sabda-Mu, agar dapat menerima sabda yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Marilah kita mendengarkan bacaan Injil. Tuhan sertamu Dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing, dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku."
Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau? Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyalah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku. Lalu mereka pun menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani Engkau? Maka ia akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke dalam tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Terima kasih kita sudah membaca teks Injil Matius yang berbicara tentang penghakiman terakhir. Dan setelah membaca, kira-kira siapakah anak manusia itu? Baik, terima kasih Kakak Tommy. Siapakah anak manusia itu? Dalam kitab Daniel dinyatakan bahwa anak manusia adalah seorang pribadi yang datang dari langit atau seorang pribadi yang datang dari surga, bukan seorang pribadi yang datang dari dunia. Allah memberikan kekuasaan kepadanya dan kemuliaannya sebagai raja. Kerajaan yang berada di bawah kuasa anak manusia itu tidak pernah musnah, dan dia dan anak manusia itu akan menjadi raja yang kekal. Terima kasih. Terima kasih. Jika begitu, apa yang dilakukan pada akhir zaman? Baik, yang dilakukan oleh anak manusia pada akhir zaman. Ia akan datang sebagai seorang raja dan diiringi oleh para malaikatnya. Dan ia akan bertahta di atas kemuliaannya. Pada saat itu pula, ia memanggil semua orang dari segala bangsa untuk berkumpul di hadapan dia. Dan dia akan mengadili setiap orang dari seluruh bangsa yang berkumpul itu. Di situ anak manusia akan memisahkan seorang dari yang lain. Seperti seorang gembala yang memisahkan domba dari kambing. Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya, sedangkan kambing-kambing di sebelah kiri dari anak manusia itu. Kalau begitu, apa yang menjadi dasar penghakimannya? Baik, dasar yang dilakukan oleh anak manusia untuk penghakiman adalah perbuatan yang dilakukan setiap orang terhadap orang lain di dalam kehidupan dunia. Perbuatan yang dimaksud adalah seperti memberikan orang yang lapar,
orang yang sakit, orang yang dalam penjara, dan orang yang telanjang, karena mereka semua adalah anak manusia yang berasal dari kerajaan surga. Kalau begitu, siapa yang diumpamakan dengan domba dan kambing? Oke, baik, terima kasih Kakak Tobi. Kalau perumpamaan domba dan kambing, domba bisa diidentik atau disamakan dengan orang-orang yang benar, juga orang-orang yang telah melakukan kebaikan. Kebaikan itu dapat kita lihat dan dengarkan tadi dalam Injil yang barusan kita dengarkan, bahwa kebaikan-kebaikan itu ada 6. Pertama, memberikan makan kepada orang yang lapar dan juga memberi minum kepada orang yang haus. Juga memberi tumpangan kepada orang asing, lalu memberi pakaian kepada yang telanjang, lalu melawat orang sakit, dan mengunjungi orang yang ada di penjara. Lalu kambing di sini bisa disamakan atau diumpamakan dengan orang-orang yang dikutuki, dibinasahi, mungkin diakibatkan karena tidak saling mengasihi sesama manusia, juga terutama tidak mengasihi Tuhan sendiri. Itu perumpamaan domba dan kambing itu sendiri. Kalau begitu, apa yang dilakukan anak manusia terhadap mereka yang duduk di sebelah kanan maupun di sebelah kiri? Baik, terima kasih Kakak. Yang dilakukan oleh anak manusia terhadap mereka yang di sebelah kanan dan juga yang di sebelah kiri. Yang pertama, untuk orang-orang yang di sebelah kanan, menurut bacaan tadi, bahwa untuk mereka itu dikatakan bahwa bagi mereka telah disediakan kerajaan. Dan dengan kerajaan itu mereka bisa masuk dalam kehidupan yang kekal. Sehingga mereka bisa bersatu bersama Bapa yang di surga untuk mengambil kebahagiaan dalam kerajaan yang kekal itu. Kemudian untuk mereka yang berada di sebelah kiri, tadi disebutkan dalam bacaan bahwa mereka itu diidentikan dengan kambing. Dan sebagai orang yang diidentikan dengan kambing, mereka itu dicampakkan ke dalam api neraka, dan di situ mereka berada bersama iblis dan malaikat-malaikat dari iblis tersebut. Ya, kira-kira demikian. Terima kasih. Setelah mendalami bacaan yang kita dengar tadi, anak manusia dalam zaman perjanjian lama hanya dalam kitab Daniel yang menyebut dia yang menjadi raja untuk selama-lamanya sebagai anak manusia. Di dalam kitab lain tidak menyebut Tuhan sebagai anak manusia. Hanya di dalam kitab Daniel, dalam peristiwa apokaliptif, ia menyatakan bahwa anak manusia itu adalah raja selama-lamanya yang datang dari Allah, yang mendapat kekuasaan dari Allah sendiri. Dan ketika genap waktunya, seperti Santo Paulus katakan, ketika genap waktunya ia datang sebagai manusia. Datang sebagai manusia dan mengalami langsung kehidupan dan merasakan situasi manusia yang sakit, yang menderita, yang lapar, yang telanjang, yang ada dalam penjara akibat ketidakadilan. Dan dari situ ketika akhir zaman tiba, ia akan mengadili semua orang dari segala bangsa. Ia akan menempatkan manusia yang berbuat baik, yang melayani Tuhan melalui sesama di sebelah kanannya sebagai domba, dan ia menempatkan mereka yang tidak melayani Tuhan melalui sesama yang diumpamakan sebagai kambing. Dan ia akan menempatkan orang-orang benar itu sebagai yang diberkati oleh Bapa di surga. Dan karena diberkati oleh Bapa di surga, mereka akan menerima jaminan hidup abadi, akan selalu bergembira, bersukacita di dalam kerajaannya. Sedangkan mereka yang terkutuk, yang dikutuk oleh Allah sendiri, mereka akan dicampakkan ke dalam api yang kekal, api yang tidak dapat padam, api yang membinasakan, sehingga di dalam api itu terdapat ratapan dan keretakan gigi. Dan dari kita sebagai umat beriman,
Dari cara hidup kita, kita sebagai hamba-hamba raja kerajaan surga, kita siap melayani. Kita siap melayani di mana saja, kapan saja, dan dalam situasi apapun. Kita siap melayani sesama kita yang sangat membutuhkan. Setelah merenungkan dan mendalami kitab suci, teks kitab suci yang kita baca, kira-kira apa yang selama ini menjadi motivasi kita untuk berbuat baik, terutama bagi mereka yang mengalami penderitaan. Baik, terima kasih kakak. Motivasi selama ini sehingga kita merasa atau memiliki niat yang tinggi untuk berbuat baik terhadap sesama itu, pertama-tama karena kita menyadari dan sungguh merasakan bahwa Tuhan itu sangat mengasihi kita, dan kita selalu merasakan kerahiman dan cinta kasih-Nya bagi kita dalam segala tindakan dan juga langkah laku kita setiap hari. Dan tadi dalam bacaan disinggungkan itu orang-orang yang menderita itu digambarkan sebagai orang asing atau orang yang tidak memiliki makanan dan juga tidak memiliki pakaian. Jadi di sini ketika kita melihat atau berjumpa dengan orang-orang tersebut, tentunya kita memiliki hati dan juga perasaan yang mendalam untuk membantu mereka dan merasakan apa yang mereka rasakan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Tentu setelah membaca teks ini, apa yang menjadi motivasi saya untuk melayani sesama? Oke, baik kakak, terima kasih. Untuk motivasi atau dasar kekuatan saya dalam melayani sesama, pertama-tama bagi saya, mereka itu adalah saudara saya, maka diwajibkan untuk saling membantu dan menolong. Yang kedua, ini mungkin bagi saya, ini adalah wujud kehadiran Tuhan sendiri dalam diri orang sakit dan menderita, juga krisis yang lainnya, terutama yang miskin. Di sini dasar dan kekuatan atau motivasi saya dalam melayani sesama, yaitu pertama, saya memandang mereka sebagai saudara. Yang kedua, ini adalah cerminan kehadiran Tuhan dalam diri sesama, terutama dalam perjalanan hidup kita. Terima kasih. Kalau begitu, siapa saja orang-orang yang mengalami penderitaan yang berada di sekitar saya? Baik, orang-orang yang mengalami penderitaan yang dapat saya temui di sekitar saya dalam kehidupan sehari-hari adalah seperti orang gila yang di tengah jalan, orang yang kelaparan, orang sakit, orang telanjang, dan orang yang dalam penjara. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Lalu apa yang harus saya lakukan untuk membantu mereka? Oke, baik kakak. Jadi yang harus saya lakukan, yang pertama itu sebagai makhluk religius, tentu saya akan mendoakan mereka yang mengalami penderitaan khususnya. Dan sebagai makhluk sosial, saya akan membantu mereka, sesuai dengan kekuatan atau kemampuan yang saya miliki. Karena bagi saya, sesamaku adalah aku yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Setelah merenungkan dan mendalami teks kitab suci, marilah kita hening sejenak. Kita mendalami teks kitab suci dan kita sampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi para pemimpin gereja, ya Bapa, berilah kesehatan dan perlindungan bagi para pemimpin gereja, supaya mereka kuat dan menjalankan tugas pelayan-Mu yang setia. Kami mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin negara dan masyarakat, Tuhan anugerahkanlah bagi para pemimpin negara dan masyarakat roh kebijaksanaan agar mereka
mampu memimpin rakyat dan juga masyarakatnya dengan penuh rasa tanggung jawab. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para medis, semoga para medis diberikan kekuatan dan kesabaran dalam melayani orang sakit, terutama di tengah krisis pandemi COVID-19. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi mereka yang menderita sakit, baik yang ada di rumah mereka masing-masing maupun yang sekarang sedang terbaring di rumah sakit. Semoga Allah Bapa memberi peneguhan kepada mereka yang sakit dan memberi kekuatan serta penghiburan agar mereka tidak terlarut dalam keadaan yang sedang mereka hadapi. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi seluruh umat Keuskupan Ruteng, semoga umat Keuskupan Ruteng dianugerahi kekuatan iman dalam menghadapi krisis iman dan identitas di tengah pandemi COVID-19 ini. Marilah kita memohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Itulah doa-doa dan permohonan kami yang kami sampaikan kepadamu ya Bapa, lewat perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita satukan semua doa, pujian dan permohonan kita dengan doa sempurna Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur kepadamu atas sabdamu yang telah Kau nyatakan kepada kami. Sabdamu mengingatkan kami akan kebenaran iman yang akan kami terima, yaitu bahwa Yesus anak manusia itu adalah Raja yang berkuasa atas kerajaan surga. Kami mohon, bantulah kami agar senantiasa menyadari bahwa kami adalah hamba-hambanya yang senantiasa setia melayaninya dengan perbuatan baik dan pelayanan kasih terhadap sesama, terutama yang menderita. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mengakhiri katekese kita pada sore ini dengan menyanyikan lagu Mada Bakti nomor 463. Yesus mengutus murid-Nya pergi berdua-dua masuk keluar kota, menjelajah semua desa, bawa kabar gembira bagi yang miskin papa, di tangan Sang Pencipta semua akan dapat berkah. Kembali kita pulang, bekerja di ladang Tuhan, menaburkan yang baik di dalam hati orang, menaburkan yang baik di dalam hati orang. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus Sampai selama-lamanya. Amin. dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore.